Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 21 Februari 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa, jika teman-teman baru menonton video ini, di sini saya ingin disclaimer dulu bahwa semua analisa yang saya berikan di video analisa merupakan hanyalah edukasi semata, yang dimana kita belajar bersama untuk bagaimana menganalisa suatu market. Dan segala keputusan trading, baik itu open posisi buy dan sell, itu kembali lagi ke teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri. Dan di sini saya tidak menyuruh dan juga tidak memaksa teman-teman untuk ikut ke dalam seperti apa yang sudah saya analisakan pada hari ini, karena setiap orang memiliki haknya masing-masing dalam menganalisa suatu market. Jadi jika teman-teman menganggap video ini sebagai hanya referensi belaka dan bermanfaat, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung aja untuk yang kemarin. Menurut saya yang kemarin karena tidak ada yang namanya pergerakan jelas, karena market Amerika itu libur dan juga Eropa juga nggak ada. Kemarin seperti yang saya kira bahwa pergerakan Euro USD itu lebih tertahan di area supply yang ada di sini. Dan benar aja ketika harga masuk ke area supply, harga kemudian turun lagi dan ini sedang mengejar area struktur demand di M15 ya. Dan kemarin juga saya ada infokan jika harga masih bergerak di antara 7155 sampai di M15 di sini, ini sih enggak begitu bagus pergerakannya, karena di sini lebih kepada ada pergerakan pola sideways di sini ya. Dan kalau kita lihat juga berita kemarin kan nggak ada apa. Terus untuk hari ini berita kita ada dari segi manufacturing dan services PMI dari segi Eropa, yaitu ada dari Prancis, Jerman, dan secara keseluruhan Eropa itu sendiri. Di sini untuk data PMI-nya di sini bisa dibilang campur-campur ya, bisa dibilang mix. Kenapa? Karena ada yang di atas 50 dan ada yang di bawah 50. Di sini contohnya itu adalah dari ini beritanya nanti sore ya, jam 4.15 WITA, berarti di jam 3.15 WITA sampai di jam 3.15 WIB sampai di jam 5 WITA, berarti di jam 4 WIB, berarti sekitaran ya 45 menit lah ya, sekitaran 45 menit. Contohnya di sini tuh dari segi Prancis ya. Prancis itu nanti sore itu kan dari segi manufacturing PMI-nya itu diperkirakan sudah naik ya. Dari yang sebelumnya 50 itu diperkirakan naik menjadi 51, yang dimana itu sebenarnya bagus untuk euro. Tapi dari segi services PMI-nya itu masih di bawah 50, yaitu 49,4, diperkirakan sih naik ke 49,7 ya. Terus untuk setelah dari Prancis kita ada dari Jerman ya. Dari Jerman itu dari segi manufacturing PMI-nya di sini masih di bawah 50 angkanya dan diperkirakan naik dari yang 47,3 menjadi ke 48. Sedangkan untuk dari segi services PMI itu keterbalikannya dari Prancis ya, itu 50,7 naik menjadi 51. Itu secara Prancis dan Jerman. Dan secara overall untuk dari segi negara Eropa sendiri, manufacturing PMI di negara Eropa itu diperkirakan naik dari yang sebelumnya 48,8 naik ke 49,4. Untuk dari segi services PMI itu naik dari 50,8 menuju 51. Nah, jadi jika nanti sore ya, nanti sore itu misalnya data yang keluar di sini dari Prancis, Jerman, dan overall negara Eropa keluar di atas semua angka 50 ya, semua berita ini, maka kemungkinan pergerakan dari Euro USD itu bisa bergerak naik. Tetapi perlu diingat juga nanti malam kita ada berita mengenai USD juga dari segi services dan manufacturing PMI. Jadi jika hasilnya data nanti malam itu dari segi Eropa dan juga dari USD sama-sama bagus ya, Eropa data manufacturing dan services PMI semuanya ini dari segi Prancis, Jerman, dan semua negara Eropa kembali lagi mengalami ekspansi ataupun semuanya ada di atas 50.
Dan dari segi USD, services PMI dan manufacturing PMI-nya di atas 50 juga, maka bisa otomatis dikatakan Euro USD itu tidak akan kemana-mana, ya, tidak akan kemana-mana. Karena sekali lagi data berita yang keluar datanya bagus ya, semua di atas 50 berarti ya USD bagus, Euro bagus, berarti Euro USD nggak akan kemana-mana. Kecuali misalnya ada salah satu yang negatif, entah itu Euro, misalnya kalau Euronya negatif dan USD-nya positif, berarti Euro USD akan turun. Jika Euronya positif dan USD-nya negatif, maka otomatis Euro USD akan naik, ya, seperti itu. Dan jika pun sama-sama negatif, keduanya pun sama, tidak akan bergerak kemana-mana, seperti itu. Dan sekarang kalau dilihat pergerakan daripada Euro USD, memang nggak ada kemana-mana ya, kemarin tuh pure harga itu tidak ada bergerak kemanapun ya. Dan di sini kalau dilihat harga juga masih maintain di trendline di sini ya, trendline ini juga masih maintain juga. Dan di sini seperti jika kemarin saya ada bilang double bottom dan itu ternyata nggak jadi ya. Terus sekarang di sini seperti ada pola yang namanya dihampat ya, dihampat lebih seperti ada pola inverted head and shoulder ya, yang dimana dia membuat di sini left shoulder, kemudian di sini head, kemudian di sini right shouldernya, kemudian jika di sini memang mantul dan kemudian naik. Nah, jika seperti ini maka otomatis harga itu bisa bergerak seperti ini. Tapi karena mengingat nanti malam beritanya mungkin tidak akan begitu berpengaruh ya. Mungkin sih ya, tapi bisa juga berpengaruh ya. Pergerakan daripada Euro USD kemungkinan akan bergerak seperti ini ke depannya ya. Mungkin selama ini right shoulder dan left shouldernya ini bisa dibilang intact ya. Dia tidak membuat penurunan seperti ini. Jika hari ini tidak ada penurunan seperti ini, maka kemungkinan akan ada yang namanya inverted head and shoulder. Tapi jika penurunannya cuma sampai sini ya, sampai di area M15 di sini, atau nggak sudah berhenti pada saat saya buat video di sini penurunannya, dan jika habis itu naik pada saat video ini saya publish, maka mungkin akan terjadi inverted head and shoulder. Tapi harus menunggu dengan pasti ya, di 7155 resisten ini harus di break dulu ya. Jadi otomatis jika ingin buy ini harus di breakout dulu ya, ini harus di breakout dulu, karena menurut saya ketika dia nge-breakout ini dia pasti akan menyentuh trend line ini. Jadi ketika kena ini mungkin dia akan bergerak seperti ini. Nah, ketika dia turun mengejar supply ini lagi yang menjadi otomatis menjadi area demand, maka otomatis kita bisa nge-buy di sini. Saya pribadi sih akan nge-buy di sini, tapi karena sekarang harga masih di tengah-tengah ya. Harga masih di tengah-tengah banget di tengah gitu kan, nggak ada pergerakan sama sekali dari segi Euro USD. Kalau saya pribadi dari M15 yang scalping di sini bisa menunggu harga itu turun lagi sedikit, dan jika ada konfirmasi silahkan ambil posisi buy dengan target maksimal di angka 6.900 ya. Jadi nge-buy di sini dengan target di 6.900 ya, setidaknya 20 pip it's okay lah ya, karena kan scalping. Tapi dengan perlu konfirmasi ya, karena kalau dilihat di M30 kita nggak ada pattern pun, nggak ada ya, pattern pun nggak ada. Di H1 pun jika teman-teman melihat seperti head and shoulder, sebenarnya sini nggak bisa dikatakan head and shoulder ya, karena marketnya bukan pada saat trending naik ya. Terus kalau dilihat ada wedge dan sebagainya, kalau dilihat sih nggak ada ya, menurut saya sih nggak ada di sini. Ini lebih pergerakan turun pun sebatas ya seperti ini mungkin ya. Kalau boleh dilihat mungkin pergerakan daripada Euro USD, jika teman-teman ini melihat sebagai flag sih bisa sih melihat sebagai flag ya, bullish flag ya. Kalau dilihat ini sebagai bullish flag kecil
Dan jika dia 1:1 ya pas, berarti dia akan naik bisa sampai di trend line ini. Jika teman-teman consider menganggap ini adalah bullish flag ya. Jika ya, jadi otomatis banyak kemungkinan ya. Tapi di sini kemungkinan yang mungkin terjadi adalah satu yang tadi seperti ada inverted head and shoulder ya kan. Lalu yang kedua di sini seperti ada pola bullish flag. Jadi otomatis 7155 ini harus di break baru kita bisa melihat dengan pasti apakah terjadi bullish flag ataupun head and shoulder ataupun malah nggak jadi keduanya sama sekali ya. Karena kalau dilihat memang Euro USD ini sudah membuat lower low dari sini, dan di sini dia seperti membuat false breakout ya. Tapi perlu diingat 7831 area supply ini sudah pernah di break oleh market walaupun harganya turun lagi sih ya. Jadi selama harga ini masih running di bawah trend line dan juga masih running di dalam channel turunnya seperti ini, channel minor trendnya, maka kemungkinan Euro USD akan masih mengalami penurunan. Jika minor trendnya ini berhasil di break, maka kita bisa melihat kelanjutan daripada major trendnya di Euro USD, yaitu adalah bullish trend ya. Dan berhubung nanti sore itu beritanya ada jam 4:30 WITA atau jam 3:30, itu berarti jam sekitaran ini ya, sekitaran sini. Berarti jika harga di jam ini bisa melewati daripada trend line ini, maka otomatis harga akan bisa bergerak naik ya. Jika masih berkutat di sini-sini aja ya, bisa saya katakan harga sekali lagi nggak ada kemana-mana seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Yang ingin trade, kalau saya trade pribadi menunggu 7155 untuk break dulu, atau enggak sekalian lihat dari beritanya apakah kita bisa melihat berita yang bagus atau enggak dari segi euro pada sore hari nanti ya. Jika hasilnya positif, kemungkinan dia akan bisa bergerak naik, dan jika hasilnya negatif, kemungkinan dia akan bergerak turun. Oke, jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa harian Euro USD besok. Bye bye.